Selamat siang, saya Bernardito Jordan dari kelas RPLS IR04 ingin membacakan analisis saya terhadap jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Development Life Cycle atau SDLC dalam mengembangkan framework audio forensik yang ditulis oleh Rahmat Tinggi, Bambang Sugiarto, dan Yudi Prayudi. Tahun penerbitan jurnal tahun 2018. Latar belakang jurnal ini dibuat adalah penelitian ini mengembangkan framework audio forensik dan menerapkan sistem LDLC dalam melakukan proses pengembangan framework audio forensik. SDLC memiliki tahapan-tahapan planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance yang sering dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem. Dengan kata lain, penerapan metode ini memungkinkan peneliti mengembangkan framework audio forensik yang dapat digunakan sebagai standar dalam melakukan proses investigasi audio forensik. Lalu ada kajian teori. Kajian teorinya adalah merekam suara merupakan salah satu dari konten multimedia yang sering ditemukan di TKP atau tempat kejadian perkara yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Perekam suara ini dapat dijadikan barang bukti yang sah di pengadilan, harus mengikuti aturan dan standar audio forensik yang berlaku dalam proses perolehan barang bukti. Hal ini dikarenakan barang bukti digital audio sangat mudah dimanipulasi dan sangat mudah dirubah-rubah. Proses investigasi audio forensik membutuhkan sebuah framework yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses investigasi. Namun saat ini framework audio forensik yang berkembang lebih menekankan kepada teknik menganalisis audio forensik dan tidak memberikan tahapan yang lebih spesifik tentang penanganan audio forensik dari tempat kejadian perkara sampai proses di persidangan. Lalu ada metode penelitian bahwa sistem SDLC merupakan suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model metodologi yang digunakan mengembangkan sebuah sistem. Sedangkan menurut kaitan antara framework dengan sistem SDLC adalah keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu pada framework memiliki tahapan-tahapan satu dengan tahapan yang lain. Selain framework juga memiliki batasan, yaitu hanya tertuju pada kasus tertentu. Pada setiap framework hanya memiliki tahapan-tahapan untuk tujuan tertentu. Metode SDLC dapat digunakan untuk proses pengembangan framework karena memiliki tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pengembangannya. Tahapan hasil dan pembahasan. Tahapan prosesnya terbagi menjadi 5, yaitu ada planning, analisis, design, implementation, dan maintenance. Untuk planning memiliki proses mengidentifikasi framework terkait audio forensik. Lalu untuk uraian penerapan model, tahapan merencanakan awal, yang mana tahapan ini akan melakukan identifikasi terhadap framework. Hasil atau output dari planning adalah tabel identifikasi framework terkait audio forensik. Analisis. Definisi prosesnya mengidentifikasi tahapan-tahapan framework sebelumnya. Uraian penerapan modelnya. Tahapan analisis melakukan identifikasi terhadap framework yang akan dikembangkan. Outputnya tabel identifikasi tahap investigasi forensik, audio forensik. Lalu ada desain, melakukan proses eliminasi dan menambahkan tahapan baru. Proses yang dilakukan eliminasi terhadap tahapan yang memiliki makna yang sama. Setelah itu akan dilakukan pengembangan yang baru yang belum ada pada framework sebelumnya untuk mendukung proses investigasi audio forensik. Outputnya adalah tabel investigasi dari framework dan memiliki teknik investigasi dari penelitian sebelumnya. Implementasi proses pengembangan framework dari hasil desain pada tahapan sebelumnya. Proses pengembangan framework berdasarkan tahapan-tahapan investigasi yang akan dibuat dalam bentuk state chart diagram. Outputnya adalah framework yang telah dikembangkan. Lalu ada maintain, proses pemeliharaan framework yang telah dikembangkan selama penggunaan framework. Outputnya adalah pengecekan kembali framework yang telah dikembangkan. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode SDLC dapat diterapkan dalam membangun sebuah framework audio forensik dengan cara mengidentifikasi framework sebelumnya,
melakukan ekstraksi tahapan-tahapan dari framework hasil identifikasi, melakukan eliminasi tahapan yang memiliki makna yang sama, dan melakukan pengembangan tahapan-tahapan yang penting dalam investigasi audio forensik, melakukan implementasi dengan membuat framework hasil, pengembangan dari bentuk state chart diagram menggunakan program Microsoft Visio, dan terakhir melakukan maintain atau perawatan framework yang telah dikembangkan. Proses pembangunan framework menghasilkan 6 tahapan utama. Penggunaan metode SDLC dapat membantu peneliti dalam mengembangkan framework audio forensik. Framework yang dihasilkan memiliki tahapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan framework sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tahapan-tahapan utama yang dihasilkan oleh framework yang baru memiliki tahapan-tahapan yang menjelaskan dari awal proses investigasi sampai akhir. Diharapkan framework hasil dari penelitian ini dapat digunakan seorang investigator sebagai sebuah standar dalam proses investigasi audio forensik. Saya rasa cukup saya menjelaskan tentang jurnal yang saya analisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.